Baik, kita dari kelompok 2 akan menjelaskan matkul yang terkait dengan mata pelajaran ekonomi Islam dan sains yang terkait dengan bab sumber ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Afida, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari kelompok 2. Saya sebagai pemateri pertama yang menjelaskan Al-Quran tentang sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang pokok, yakni diantaranya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran dijadikan sumber ilmu pengetahuan? Karena isi pokok di dalam Al-Quran tersebut terdiri dari ilmu pengetahuan, yang mana kata al-ilmu dalam Al-Quran itu terdiri dari 845 kata al-ilmu. Dan juga segala sesuatu yang berbentuk ilmu, yang berbentuk sumber ilmu pengetahuan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yakni tidak ada yang terlewatkan, seperti ilmu biologi, matematika, astronomi, dan lainnya. Memang aslinya ilmu pengetahuan itu bersumber dari Sang Maha Pencipta, akan tetapi perantaranya tersebut melalui perantara yakni Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sudah tertera, sudah diatur sudah tertulis, yakni menjelaskan tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, yakni hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minallah. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, maka oleh karena itu Allah menurunkan wahyu pertama kali kepada Rasulullah, yaitu berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berupa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana Iqra tersebut yang mempunyai arti bacalah. Sesuai dengan kata pepatah, jika kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah, dan jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jadi jika ingin kita memperbanyak ilmu pengetahuan, maka memperbanyaklah membaca. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Salimah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelompok 2, materi Islam dan Sains. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam Islam yang kedua. Di dalam hadis itu kan merupakan perkataan atau perilaku dari Nabi Muhammad SAW yang dikenal beliau memiliki akhlak yang Qurani, yakni perkataan perbuatannya itu terbukti benar. Di dalam hadis juga banyak terdapat sabda-sabda Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan bahwa kita sebagai umat muslim itu diwajibkan menuntut ilmu. Beliau bersabda, menuntut ilmu itu suatu kewajiban kepada setiap muslim. Jadi kita setiap muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu. Juga beliau bersabda, tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Beliau juga bersabda, tuntutlah ilmu dari kecil sampai ke titik akhir kita nanti. Dan terdapat banyak hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang untuk belajar menuntut ilmu. Namun dalam kesempatan ini tentunya tidak dapat disebutkan semuanya karena waktunya terbatas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum. Baik, saya akan menjelaskan sumber ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu yang ketiga ijma. Ijma ini memiliki arti persetujuan para ulama. Dan ijma sendiri ini memiliki 2 bagian, yaitu ijma syar'i dan ijma sukuti. Ijma syar'i ini adalah kesepakatan para mujtahid baik menurut pendapat maupun perbuatan terhadap masalah-masalah tertentu. Sedangkan ijma sukuti adalah suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui banyak orang.
dan tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan tentang pendapat ini. Terima kasih dari saya. Sebagai ilmu pengetahuan Islam, Imam Syafi'i memandang ijma sebagai hukum Islam dikenal Al-Quran dan Hadis. Dalam meredif atau portal Akademi Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam yang prevalensinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa. Ini karya Siti Fauzi Junai. Ijma adalah suatu metode dalam menetapkan hukum atau segala permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Sumber hukum Islam ini melihat beberapa masalah dan isu di era globalisasi dan teknologi modern. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2 dengan judul Sumber Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.